mengejutkan tanggapan Haji Faisal diduga menyindir pernikahan almarhumah Vanessa Angel dengan almarhum Bibi akibat married by accident. Hal ini pun langsung dikomentari oleh Atta Halilintar meski sudah diklarifikasi langsung oleh Atta di postingan tersebut. Namun, netizen pun terlanjur menghujat Atta. Lantas, seperti apa Haji Faisal, Fuji dan juga Fadli menanggapi tersebut? Seperti apa analisa psikolog terkait isi postingan dari akun yang membawa-bawa nama Atta Halilintar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh di sosial media, sebuah akun yang memposting story berisikan tulisan yang diduga menyindir pernikahan almarhumah Vanessa Angel dengan almarhum Bibi. Pada postingan tersebut, Atta pun ikut berkomentar dan mendoakan yang terbaik untuk almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi serta keluarga besar Haji Faisal. Nikah tanpa restu orang? Jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa. Terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Sontak saja postingan tersebut langsung dikomentari oleh Atta Halilintar lewat media sosialnya dengan maksud untuk meluruskan pemberitaan tersebut. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji. Biarkan Kak Vanes tenang. Kalau saya sih kan tidak bisa berandai-andai ya. Artinya berandai-andai, tadi kamu awal menanyakan bahwa dia mendoakan, ya saya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya menyindir kan begitu ya, ya tentu menyindir apa? Kan ini lagi persoalannya. Haji Faisal sebagai ayah mertua almarhumah Vanessa Angel mengambil sikap netral. Bahkan ia tidak tahu menaut. Haji Faisal justru menyarankan agar hal seperti itu lebih baik ditanyakan langsung kepada Atta sebagai pihak yang bersangkutan. Di satu sisi, Haji Faisal pun mengambil sikap netral karena ia tidak merasa ada masalah dengan orang lain termasuk dengan pihak Atta Halilintar. Dan jika ia menanggapi postingan tersebut, maka postingan tersebut benar ditujukan untuk menyinggung almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Maka yang ada nantinya Haji Faisal akan berprasangka tidak baik kepada Atta. Bagi saya sih hal itu sudah selesai, artinya itu kan sudah masalah. Saya rasa nggak perlulah sebut juga. Kurang tepat kalau menurut saya. Pacaran itu kan sudah berlalu, sudah jauh lah. Kalau seandainya dia memposting, ya kamu harus nanyanya kepada pihak yang memposting. Apa sih tujuannya, apa sih maksudnya, harusnya nggak tanya. Dan itu harus kembali. Saya kan belum pernah mendengarkan dia, apakah dia pernah menyampaikan statement seperti itu. Puji yang kami ini suka ngobrol gak sih dengan postingan-postingan seperti itu? Enggak sih, bagi kami hal-hal itu enggak ingin terlalu jauh menanggapi dan tidak perlu rasanya cerita. Karena sayangnya kita sejauh ini baik-baik saja dan kita rasanya tidak punya masalah dengan orang lain, dan kita menjalani itu dengan suasana nyaman aja ya, tenang aja ya. Kalau ada yang berkomentar begitu ya, rasanya nggak ingin menanggapi ya. Karena pertama sekali ya, seperti tadi kita nggak ingin bermasalah sama orang. Terus yang kedua, tujuan pastinya belum tentu juga ke kita.
Haji Faisal juga kembali mengungkap jika kedua anaknya, Fuji dan Fadli, tidak pernah menanggapi hal tersebut, apalagi berdiskusi tentang hal seperti itu dengan dirinya. Karena bagi Haji Faisal dan keluarganya, tidak mau bermasalah dengan orang hingga belum ada kepastian sindiran seperti itu ditujukan untuk dirinya atau bukan. Kalaupun ada orang yang menyinggung almarhum Bibi dan Vanessa, maka Haji Faisal pun sangat menyayangkan hal tersebut. Kalau ada terkandung niat seperti itu, artinya untuk sindir-menyindir, memang kurang pas, kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena almarhum anak saya sama menantu saya, bagi saya persoalannya itu sudah clear ya, mereka sudah di surga di sana, nggak perlulah lagi kita angkat juga beritanya atau ceritanya, nggak perlu kita up lagi, nggak perlu kalau bagi saya sih. Karena bagi kami keluarga, anak dan menantu saya sudah di sorga, ngapain juga lagi. Kalau umpamanya memang ke situ arahnya, tapi kalau nggak ke situ arahnya, kalau sekadar mendoakan, saya berterima kasih saya. Itu kan bukan dia yang menyampaikan kan, dia yang menyampaikan atau bagaimana? Kalau dia menyampaikan itu memang kurang pas, tapi kan bukan dia yang menyampaikan kan. Saya kurang paham juga saya maksudnya itu, menyinggungnya itu bagaimana? Apakah dia yang membuat dia memposting kata-kata seperti itu, atau dia hanya make-up ke kata-kata orang lain atau bagaimana kan? Nah, ya kalau sebenarnya kalau seandainya kata-kata orang lain, ya kalau menurut saya sih kurang pas saja. Jadi mungkin tadi entah punya dia niat baik dengan mendoakan, tetapi dengan make-up tentu kurang pas. Tapi kalau kata-kata dia ya memang itu enggak pantas. Nah, kalau lain lagi kan, kalau dia yang bikin kata-kata kenapa? Tapi menurut saya tadi meyakini bahwa itu bukanlah kata-kata dia menurut saya. Ya karena memang ada tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah baik kepada anak saya atau kepada keluarga saya yang kurang tepat, yang kurang pas. Itu netizen bela loh. Karena dia tahu, dia melihat, dia melindungi, itu wajar dong. Itu alami. Kita manusia ini memang secara agama tersuruh, terperintah untuk melindungi orang yang terzalimi, orang yang tersakiti. Psikolog menganalisa bahwa memang sosial media menjadi sarana untuk bisa saling berbalas komentar. Dan sebagai pengguna sosial media juga tidak bisa menebak bahwa komentar tersebut ditujukan untuk niat baik atau tidak. Karena pada akhirnya makna dari postingan tersebut seringkali akan menjadi bias ketika setiap orang punya persepsi sendiri akan makna dari postingan tersebut. Karena itu, psikolog pun juga menghimbau kepada para pegiat sosial media untuk berhati-hati dalam memposting sesuatu. Tiap orang tuh pasti punya motif tersendiri ya pada saat menampilkan satu sikap, tindakan, atau perilaku gitu. Dan sejatinya cuma orang tersebut yang paham motif, tujuan yang membuat atau mendorong dia menampilkan sikap tersebut gitu ya. Tapi bagaimana lalu relasi atau kualitas hubungan orang tersebut dengan yang dituju, ini akan mempengaruhi tujuan baik atau motif baik dan sebaliknya dari tindakan tersebut gitu. Jadi orang lain pastinya hanya bisa menebak, menerka gitu ya. Oh bisa jadi dia melakukan ini karena A, B, C, D, E. Tapi sejatinya kembali lagi hanya orang tersebut yang paham gitu. Motif, tujuan, melihat dari kualitas hubungan yang ada di antara keduanya. Media sosial ini kan memang pada akhirnya jadi seperti sarana ya untuk seseorang berbalas komentar gitu ya, membalas perilaku, tidak secara langsung tapi melalui postingan-postingan gitu. Sayangnya memang pada akhirnya postingan ini seringkali menjadi bias artinya atau maknanya gitu, yang seringkali bisa jadi juga disalahartikan gitu. Maksud si pengirim atau penyuntingnya adalah A, bisa jadi diartikan B gitu ya. Kembali lagi karena orang punya beragam perspektif gitu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka gitu. Jadi ya kalau bisa memang hati-hatilah dalam membuat postingan. Kalaupun memang punya sedikit masalah, konflik ataupun perasaan-perasaan tidak enak gitu terhadap seseorang, ada baiknya memang menyatakan secara asertif gitu dan persuasif.
secara langsung kepada orang tersebut, memastikan atau paling tidak meminimalisir supaya tidak disalahartikan baik oleh orang yang dituju atau oleh orang lain. Ya tiap orang kan pastinya memang punya hak ya, mungkin emosi atau ada dorongan-dorongan yang membuat dia lalu menampilkan postingan-postingan yang mungkin sebagai balasan gitu ya dari postingan sebelumnya. Namun pastikan kembali gitu, karena kembali lagi jangan sampai apa yang lalu ditampilkan balasan sikap tersebut pada akhirnya justru membuat masalah baru, membuat konflik baru yang tujuannya tidak akhirnya malah menyelesaikan tapi memperlebar masalah. Nah ini kan nantinya justru merugikan, apalagi kalau memang selama ini penghidupannya memang bersumber dari media sosial gitu. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang ke diri sendiri. Selain itu, kemarin saat Fuji dan Fadly ditemui awak media untuk dimintai tanggapannya terkait postingan haters yang membawa-bawa nama Atta Halilintar tersebut, hingga Atta pun menerima banyak komentar pedas dari netizen. Reaksi Fuji dan Fadly pun justru mengejutkan. Kita kata yang di media sosial mungkin seperti apa Kak Fuji? Tahu aja. Wah, nggak ada. Ma, udah ya. Nah, baik-baik aja bro. Ya nggak usah digoreng-goreng ya. Geger, Haji Faisal angkat bicara ketika menanggapi postingan fitnah di sosial media yang sudah diklarifikasi oleh Atta Halilintar bahwa itu bukan postingannya. Di sisi lain, seperti apa respon Atta dan Krisdayanti atas postingan Aurel terkait aksi saat nge-DJ di rumah di depan Atta dan Amina? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Saya Tifu Rahman mengucapkan selamat untuk ulang tahun Intens Investigasi yang kelima. Sukses, sehat selalu buat yang berkarya di dalamnya. Mungkin berkah. Heboh, Aurel Hermansyah kembali dihujat netizen terkait aksinya saat bernostalgia dengan dunia disc joki yang pernah digelutinya. Di mana dalam sebuah video, Aurel terlihat kembali mengasah kemampuannya dalam nge-DJ yang dilakukannya di rumah di hadapan Atta dan Amina putrinya. Tapi rupanya hal ini pun justru memantik hujatan netizen. Padahal tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Aurel yang tampil dalam balutan baju berwarna pink yang dipadu-padankan dengan hijab abu-abu. Tapi sayangnya aksi Aurel bergoyang sambil memainkan turntable dan DJ mixer mendapat beragam komentar netizen. Pulang haji bukannya marawis dan salawatan, malah DJ Bu Haji. Deril dugem halal. Kita persembahkan DJ Haja Aurel. Punten. Atas komentar negatif dari haters, Atta Halilintar pun memberikan reaksinya. Emang kalau nge-DJ di rumah sendiri juga nggak boleh? Depan anak sama suami juga nggak boleh? Siap salah. Tulis Atta. Tak hanya Atta Halilintar saja yang memberikan reaksi, tapi Krisdayanti sang ibu pun juga turut bereaksi. Menanggapi hujatan netizen atas Aurel, Krisdayanti justru menanggapinya dengan sangat bijak.
Krisdayanti percaya jika anaknya bisa mengatasi hujatan-hujatan tersebut. Pasalnya, Aurel pun dilahirkan sebagai anak selebriti yang sejak kecil sudah diserang haters, sehingga hal seperti itu bukan sesuatu yang asing bagi Aurel. Karena di mata Krisdayanti, Aurel pun sudah diuji ketahanan mentalnya dalam menghadapi serangan haters. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Karena kalau negatif-negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai, terus masalahnya jadi keruh. Geger, Aurel Hermansyah sempat dihujat netizen karena aksi nge-DJ-nya. Di sisi lain, seperti apakah reaksi Fuji atas postingan Atta Halilintar yang diduga netizen menyindir Fuji? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Baratabas Dirgahayu Intens 5 tahun. Semoga semakin jaya, membumi, menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intens 5 tahun Baratabas. Pemirsa, sosial media sebelumnya sempat dihebohkan dengan video tren yang diunggah oleh Atta Halilintar, di mana netizen menduga jika video tersebut untuk menyindir Fuji, mantan kekasih Torik. Hingga Atta pun membuat klarifikasi dan permintaan maaf lewat akun sosial medianya. Tak hanya itu, Atta pun akhirnya menghapus postingan video tren tersebut agar kegaduhan di jagat maya tidak semakin menjadi-jadi. Hal itu pun ditanggapi oleh Fuji dengan santai. Dalam komentarnya, Fuji pun tampaknya tidak merasa tersinggung. Bahkan ia juga menilai jika isi konten Atta tersebut hanya untuk seru-seruan semata yang tidak perlu ditanggapi serius. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya dek ya. Jalan bareng udah, saling ngingetin udah, tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya dek ya. Katanya nyindir kamu, Ti. Lu lihat lihat, Ti. Uti, aku nggak ngapa-ngapain, kerjaan aku cuma pilates, makan, bikin konten. Tolong loh bedain mana orang yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada nyindir orang nggak? Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolonglah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.